Everything is shining bright. Oh, what a glorious night, it's Christmas. It's the greatest time of the year. Oh, it's the greatest time of the year. Oh. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer. Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. Everybody sing. Let the music ring. 'Cause it's Christmas. Hey. Everybody make some noise for Natalie Ruiz. There is a reason why we celebrate tonight. It's Jesus, the greatest gift of all. He came to save us all. It's Jesus. Shalom seluruh jemaat Setrimanan, sungguh sangat senang sekali karena pada bulan Desember akan ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan oleh Gereja Sitrimanahan. Oleh sebab itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk mencatat setiap pengumuman yang akan saya sampaikan. Agenda yang pertama yang akan dilaksanakan di Gereja Sitrimanahan adalah Natal City Kids. Natal City Kids akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020 pada jam setengah 4 sore. Saya ulangi, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember jam setengah 4 sore. Oleh sebab itu saya mendorong untuk Bapak Ibu Saudara bisa menginformasikan dan mendorong anak-anaknya untuk bergabung dalam perayaan Natal City Kids kali ini. Untuk usia yang dapat mengikuti ibadah Natal City Kids adalah anak yang berusia di atas 5 tahun. Dan sungguh senang sekali karena tema Natal kita tahun ini untuk City Kids adalah In His Hand dengan dress code soft pink. Jadi silahkan dipersiapkan untuk anak-anak Bapak Ibu Saudara tampil cantik dan mengagumkan atau tampil ganteng, oke? Selanjutnya untuk anak-anak muda ada agenda yang perlu teman-teman catat karena Youth Christmas Celebration akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember hari Sabtu jam 6 sore. Saya ulangi, hari Sabtu tanggal 19 Desember jam 6 sore. Oleh sebab itu anak-anak muda bisa mengajak teman-temannya untuk join bersama-sama di Natal kita tahun ini karena tema kita adalah There is a Light. Untuk agenda selanjutnya adalah ibadah malam Natal yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2020 pada jam 7 malam. Dan ibadah malam Natal hanya akan dilaksanakan secara online. Saya ulangi, ibadah malam Natal kita hanya akan dilaksanakan secara online. Oleh sebab itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan diri di rumah masing-masing beribadah bersama-sama dengan Gereja Sitrimanahan. Dan kami mendorong untuk Bapak Ibu Saudara mempersiapkan yang pertama, lilin untuk candlelight. Lalu yang kedua, silahkan mempersiapkan makan malam yang akan dilaksanakan setelah ibadah selesai. Dan ada challenge yang menarik yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nathanael, silahkan. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu untuk keluarga Sitrimanahan. Akan diadakan challenge untuk malam Natal kita. Yang pertama, akan diadakan selfie challenge. Nanti setiap keluarga Sitrimanahan, teman-teman, Bapak Ibu Saudara boleh mengambil foto selfie di depan layar waktu kita ibadah. Itu juga boleh. Nanti bisa diupload ke dalam media sosial kita. Terkhusus untuk Instagram bisa menggunakan hashtag Malam Natalku. Ingat ya, harus pakai H. Malam Natalku, dan jangan lupa di-tag ke dalam IG Sitrimanahan 233. Kemudian jangan lupa Instagramnya jangan dikunci tapi harus dibuka supaya kami bisa menilai. Akan ada hadiah menarik untuk yang menang. Kemudian challenge yang kedua untuk teman-teman yang suka komen-komen waktu ibadah live, waktu ibadah online malam Natal kita, boleh komentar di live chat kita. Nanti akan dicari 2 dengan komentar yang paling menarik tentang malam Natal dan komentar yang terkece untuk malam Natal. Jadi akan ada hadiah juga untuk teman-teman yang beruntung. Untuk teman-teman youth yang perantauan kayak saya, tenang aja. Malam Natal teman-teman bisa datang ke gereja, tapi dengan syarat harus mendaftar kepada ketua Connect Group yang ada. Sekali lagi untuk teman-teman perantauan yang single,
bisa datang ke gereja. Kita akan sama-sama merayakan malam Natal dengan melakukan pendaftaran kepada ketua Connect Group yang teman-teman ikuti. Itu saja pengumuman dari saya kembalikan kepada Rebecca. Dan selanjutnya agenda kita adalah perayaan Natal yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember. Wow, semangat sekali, dan ibadah kita hanya akan dilakukan secara on-site. Saya ingatkan bahwa ibadah tanggal 25 hanya dilakukan secara on-site. Dan kami juga membuka pendaftaran bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di dalamnya. Karena kursi yang sangat terbatas, link pendaftaran bisa teman-teman akses di bawah ini, atau juga bisa menghubungi nomor WA admin Gereja Sitri Manahan, dan admin akan membantu teman-teman Bapak Ibu Saudara untuk mengisi atau mendaftarkan diri dalam acara kita. Dan agenda yang terakhir yang akan dilaksanakan oleh Gereja Sitri Manahan adalah ibadah malam tahun baru tanggal 31 Desember yang akan dilaksanakan pada jam 7. Dan ibadah malam tahun baru hanya akan dilaksanakan secara online saja. Mungkin ada beberapa pertanyaan, bagaimana dengan ayat yang biasa dibagikan pada ibadah akhir tahun? Ayat emas akan dibagikan pada ibadah perdana di Gereja Sitri Manahan tanggal 3 Januari 2021. 2 kali ibadah, ada ibadah pagi jam 9 dan ada ibadah jam 11 siang. Oleh sebab itu kami mendorong Bapak Ibu Saudara untuk bergabung di dalamnya. Demikian pengumuman saya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan sampai ketinggalan dalam setiap acara-acara yang dilaksanakan di Gereja Sitri Manahan. Tuhan Yesus memberkati.
pada hari ini. Bapak, kami berdoa pada saat ini Tuhan buat setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan pengharapan pada hari-hari ini Tuhan. Biar mereka boleh mendapatkan pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan ketika mereka seorang diri Tuhan, biar Engkau datang Tuhan untuk menemui mereka Tuhan dan membangkitkan setiap semangat mereka Tuhan. Kami berdoa Engkau Allah yang bekerja atas setiap jiwa-jiwa Tuhan, dan pada bulan ini Tuhan mereka boleh kembali kepada Engkau Tuhan. Setiap mereka yang jauh, membawa mereka kembali kepadamu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Mari berdoa untuk kota Solo yang akan mengadakan pemilu. Bapak, kami berdoa pada saat ini Tuhan buat kota Solo Tuhan, yang pada hari-hari ini yang pada tanggal 9 akan mengadakan pemilu. Bapak, Engkau Allah yang bekerja Tuhan. Engkau Allah yang memberikan keamanan buat bangsa ini Tuhan, untuk kota ini Tuhan. Engkau bekerja dan pemimpin yang terbaik Tuhan, kami percaya Engkau sudah sediakan Tuhan buat kota ini Tuhan. Mari berdoa buat bangsa Indonesia. Bapak, kami berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tangan-Mu ada atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau terus bekerja dalam jalan-jalan yang tidak pernah kami lihat Tuhan hari-hari ini Tuhan. Kami percaya pemulihan sedang bekerja. Kami terima pada saat ini Tuhan kesehatan untuk setiap rakyat Indonesia Tuhan. Kami terima pada saat ini ya Tuhan jiwa-jiwa yang bertobat Tuhan hari-hari ini Tuhan. Kami terima pada saat ini Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Tak pernah gagal rencanamu, lagi jalanmu, kuasa sempurna pengharapanku, takkan hilang sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, lagi hidupku, kuasa sempurna pengharapanku, takkan hilang sebab masa depanku harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman Shalom Bapak Ibu semua, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah online Gereja Sitri Manahan. Saya sangat mempercayai bahwa hari ini kita semua akan diberkati Tuhan. Ternyata kita sudah masuk di bulan Desember, dan bulan ini saya akan membagikan tentang visi dan nilai yang ada pada komunitas, pada gereja kita. Olehnya kita persiapkan hati dan pikiran, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur untuk waktu hari ini. Biarlah Tuhan yang boleh menggemburkan tanah hati dan pikiran kami. Waktu benih firman ditaburkan, maka benih ini boleh bertumbuh, berbuah, dan memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mau ajak, sebelum kita ngomong lebih dalam dan mengingat kembali tentang visi yang ada di gereja kita ini, saya ingin ajak kita untuk membaca dari kitab Samuel, 1 Samuel 13 ayat 13.
Dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Kalau kita perhatikan, di dalam ayat ini ada satu cuplikan cerita dan statement di mana ada rencana Tuhan atas diri Saul. Samuel berkata kepada Saul bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saul itu sangat bodoh. Mengapa dibilang bodoh? Karena tidak mengikuti perintah Tuhan. Menarik sekali. Rupanya kalau kita tidak mengikuti perintah Tuhan, bisa kita bilang sama dengan bodoh. Nah, kenapa Saul dibilang bodoh? Karena ada visi Tuhan, ada rencana Tuhan. Kata sedianya dibilang ini adalah satu rencana yang akan datang. Ada visi, ada penglihatan di pemandangan mata Tuhan bahwa kerajaan yang dipimpin oleh Saul sedianya akan kokoh selama-lamanya. Namun itu tidak terjadi oleh karena Saul tidak mengikuti perintah Tuhan. Kita bandingkan dengan yang lain. Ada visi, tapi Saul tidak mengerjakan dengan benar sehingga visi ini tidak terjadi. Contoh yang kedua, saya ambil juga dari Alkitab tentang Maria dan Yusuf. Matius pasal yang pertama ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lihat, di sini dikatakan ada satu rencana bahwa melalui Maria ada anak laki-laki yang akan lahir dan akan dinamai Yesus. Lalu melalui dia ada umat yang diselamatkan dari dosa-dosanya, dari kesalahan-kesalahannya. Berhasil? Berhasil. Kenapa? Karena Maria mau mengerjakannya. Kalau kita lihat kondisi dua antara Saul dengan Maria, apa persamaannya? Persamaannya adalah keduanya tidak meminta visi, tidak mengarang visi tersebut, melainkan visi ini datang dari Tuhan dalam sebuah rencana yang agung dan indah bagi umatnya. Kesimpulan saya mengenai visi sederhana, sebetulnya begini. Sebuah visi bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan adalah demi kepentingan umat Tuhan sendiri dan demi kepentingan anak-anak Tuhan sendiri. Bagi saya simpel seperti itu. Inilah yang menjadikan saya berdoa kepada Tuhan untuk melihat visi yang merupakan tujuan yang belum tercapai, tetapi sementara kita semua akan berjalan ke sana. Gereja Sitrimanahan, saya berdoa, visi apa yang ada dan Tuhan menuntun untuk saya boleh menaruhkan visi ini. Mulai tahun 2015, saya ingat sudah 5 tahun, 3 tahun setelah saya mengambil alih gereja ini. Dan Tuhan, ketika saya berdoa, saya meminta visi apa yang Tuhan taruh kepada jemaat gereja Sitrimanahan, dan Tuhan menaruh maximum utilization. Apa maksudnya? Memaksimalkan setiap talenta, kebisaan yang Tuhan berikan kepada setiap umat yang ada di dalam komunitas gereja kita, gereja Sitrimanahan. Saya buat dalam sebuah kalimat tulisannya begini: membangun jemaat untuk mencapai kemaksimalan. Tentu saudara-saudara ada yang ingat, ada yang belum, ada yang baru aja dengar. Maksimal dalam keluarga, maksimal dalam pelayanan, dan maksimal dalam pekerjaan. Tujuan untuk mencapai kemaksimalan di dalam ketiga hal ini merupakan tujuan kita semua bersama. Untuk itu kita perlu mengerti bahwa melalui firman Tuhan di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6 dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan kita ini menjalankan visi yang terutama artinya adalah apa? Kita mengenal Allah lebih lagi.
mengenal Allah lebih lagi di dalam keluarga, mengenal Allah lebih lagi di mana? Di dalam pelayanan, mengenal Allah lebih lagi di mana? Di dalam pekerjaan. Dan visi ini dapat dimiliki oleh semua orang, oleh setiap warga jemaat Gereja Sitri Manahan. Ini adalah keinginan Tuhan, rencana Tuhan bagi kita semua. Dan yang kedua, saudara-saudara, visi ini memberikan tujuan hidup sebagai dasar untuk kita melakukan tindakan nyata. Sehingga kita tahu terhadap apa yang harus kita fokuskan. Kita perlu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Konsep lebih dalam lagi membawa kita untuk lebih mengerti. Kalau kita lebih mengerti, maka kita akan apa? Kita akan menjadi lebih baik. Perhatikan kata maksimal di sini. Yang pertama, maksimal di dalam keluarga. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap keluarga? Yaitu agar di dalam setiap keluarga bangkit keturunan-keturunan ilahi, bukan keturunan manusiawi. Yang melakukan kebenaran, mendemonstrasikan kebenaran, mengajarkan kebenaran, kebenaran yang berdasar kepada firman Tuhan. Ini landasannya, ini dasarnya. Tetapi ketika kita menjalankannya, ada tantangan nggak? Ada. Sulit nggak? Sulit. Bahkan mungkin tantangan itu lahir dari dalam keluarga sendiri. Tapi saya mau kasih tahu, bukankah lebih baik ketika kita memiliki dasar, sehingga waktu kita membangun, kita bisa membangun dengan rapi tersusun sebagaimana firman Tuhan katakan. Yang kedua, maksimal di sini dikatakan maksimal di dalam pelayanan. Pelayanan bagi kami adalah satu kehormatan, karena kita tidak mungkin bisa memberikan satu persembahan yang memiliki nilai yang sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, jika kita memiliki satu kesempatan untuk bisa melayani, terlibat dengan tujuan, bukan melayani dalam motivasi lain, kita melayani Tuhan, maka itu adalah kehormatan. Menyalurkan berkat dari surga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita melalui pelayanan kita. Ada banyak cara kan? Ada di mimbar, ada di pintu masuk, ada di tim doa. Ada banyak cara yang kita bisa temukan dengan kreativitas ketika saudara lebih dalam lagi, lebih mengerti lagi. Saudara-saudara, hal ini gak bisa dibeli dengan uang. Saudara-saudara, kita nggak bisa membeli satu perasaan damai sejahtera karena kita melihat bahwa pelayanan kita adalah pelayanan yang menyalurkan berkat dari surga. Kita nggak bisa beli dengan uang. Kita nggak bisa beli dengan harta atau apapun juga. Karena ini adalah kehormatan yang Tuhan taruhkan kepada kita, sehingga kalau dibandingkan dengan harta dan uang tidak ada artinya. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku, sebagai maksimal di dalam pekerjaan. Saya mau simpel aja, mengingatkan kembali kepada firman Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-23. Dikatakan begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wah, berat ya kalau gitu. Ngeri ya kalau kita melakukan sesuatu. Tapi perhatikan begini, hati bicara tentang satu dorongan. Hati bicara tentang satu keinginan, kerinduan. Hati bicara tentang tujuan yang ingin kita capai. Saya berikan sebuah ilustrasi. Mungkin beberapa dari kita masih ingat ilustrasi ini, yaitu ilustrasi tukang gali sumur. Saya perhatikan tukang gali sumur itu ternyata tidak semudah ketika kita membuka air di keran atau kita nyalain sanyo. Nggak semudah seperti itu. Cut, langsung airnya ngocor, buka keran. Enggak. Proses penggalian sumur itu
si penggali sumur akan terus menggali, akan terus bekerja, akan terus menggali, akan terus bekerja, akan terus menggali dan terus bekerja sampai bertemu dengan sumber air. Si tukang tidak akan berhenti bekerja menggali sebelum menemukan sumber air. Artinya satu pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak akan pernah kita hentikan. Bagian yang sudah kita taruh dalam pekerjaan yang kita akan kerjakan bagi Tuhan, kita tidak akan hentikan. Lalu kembali kepada Kolose, dibilang apapun juga yang kamu perbuat, artinya segala hal yang kita kerjakan, kita tidak akan berhenti. Kita tidak akan putus asa sampai kita melihat hasil dari pekerjaan kita. Oleh sebab itu, mari kita semua boleh terus memegang hal ini. Minggu depan kita akan belajar lagi tentang nilai-nilai apa yang ada di gereja kita. Saudara, hari ini saya ingin mengingatkan, mari lebih lagi mengenal. Sebab ada rencana Tuhan yang baik buat gereja kita. Membangun jemaat, membangun saya, membangun saudara untuk mencapai kepada kemaksimalannya. Lebih dalam kita mengenal Tuhan, lebih mengerti kita kehendak Tuhan, dan lebih maksimal kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, aku berdoa agar kiranya hal ini boleh mengingatkan kembali kepada setiap jemaat untuk mereka boleh tetap berjalan dalam pengertian. Mereka mengerti visi yang Tuhan taruhkan dalam gereja ini. Maximum utilization, membangun setiap jemaat untuk mencapai kemaksimalannya. Maksimal di dalam keluarga, di dalam pelayanan, dan di dalam pekerjaan mereka. Dan Tuhan tolong kami boleh berjalan dalam sebuah pengertian. Kami tahu ini datangnya daripada Engkau Tuhan, dan kami boleh mengerjakannya dengan sepenuh hati. Aku berdoa dalam setiap pribadi, keluarga, pria dan wanita, dimanapun mereka berada hari ini, dalam nama Yesus Kristus, mereka berjalan dalam visi Tuhan bagi gereja ini. Haleluya, dalam namamu Yesus Kristus, amin. Tuhan memberkati kita semua. Baiklah jemaat yang kekasih di rumah, pada hari ini kita juga akan mengambil perjamuan. Kiranya perjamuan sudah dipersiapkan di rumah masing-masing. Dalam kesempatan ini kita akan berdoa dan menyerahkan hidup kita sekali lagi, dan mengingat karyanya yang agung dan mulia di kayu salib. Mari kita boleh bersatu dalam kuasa kematian dan kebangkitannya. Kita akan mengangkat roti di tangan kanan kita, dan kita mengingat apa yang Dia katakan pada malam waktu diserahkan. Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku, dan perbuatlah ini untuk terus mengingat akan aku, sebagai tanda persatuan antara kita dengan Kristus. Mari makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita persiapkan cawan anggur. Inilah darahku, darah yang mengandung janji, pembebasan kelepasan, serta penghapusan kesalahan. Segala dosa-dosa kita telah dihapus oleh kuasa darah Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini kami masih diizinkan untuk boleh mengingat kembali karya agung, karyamu di kayu salib. Biarlah setiap hati boleh berpaut kepada Engkau. Biarlah kami melihat bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami. Kami bersyukur oleh karenanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom seluruh jemaat Sitrimana yang luar biasa. Hari ini kita sudah sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sebelum kita memberi, sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil di dalam Lukas
6 ayat yang ke-38 saya akan membacakan untuk kita semua. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saya teringat tentang suatu kata yang mengatakan bahwa hukum tabur tuai. Ketika kita menabur maka kita akan menuai. Tapi ketika saya baca firman Tuhan di ayat 38 dalam Lukas 6 ini dikatakan sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Yang saya dapat dari firman ini adalah bagaimana sikap hati kita ketika kita memberi. Ukuran bukan tentang hanya jumlah saja jemaat Tuhan, tapi bagaimana sikap hati kita ketika kita memberi untuk Tuhan. Apakah ketika kita memberi hati kita sedang sukacita, atau ketika kita memberi hati kita sedang susah atau bersungut-sungut, aduh aku nanti kalau memberi aku udah gak punya apa-apa nih. Tapi mari hari ini sikap hati kita, apa yang kita tabur kita percaya kita akan tuai. Ketika kita menabur dengan sukacita, takarannya adalah sukacita, maka kita percaya kita juga akan menuai dengan penuh sukacita. So, pagi hari ini mari memberi yang terbaik untuk Tuhan kita dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan takaran yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Dan pemberian kita bisa diberikan kepada rekening BRI dan BCA dari gereja, dan juga bisa diberikan lewat kris yang ada di layar Bapak Ibu Saudara, bisa difoto dan di screenshot untuk bisa sama-sama memberi. Demikian, selamat memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi, di setiap tempat, di rumah-rumah, dimanapun kau berada, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahteranya. Tuhan memberkati dan mengasihi engkau. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil, dan kemana kakimu melangkah di situ tanah diberikan kepadamu. Diberkatilah studimu. Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan engkau. Oleh karena Bapa di surga, Yesus Kristus yang mengasihi kita semua, dan penyertaan daripada Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tetap terkoneksi, join di doa IG, dan lihat tanggal khusus di bulan ini, bulan Desember, ada beberapa event spesial yang akan gereja kita lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara diberkati. Haleluya.